berpotensi membuat jatuh miskin, nggak usah deh itu penting banget. 3 hal yang bikin jatuh miskin juga itu penelitian membuktikan dari hak ini. Ada kata aja di tulisan itu, saya nggak usah terangkan. Nah, Alkitab menulis Daud memimpin umat, pastor di belakang. Daud memimpin umat dengan godly and skillful, rohani tapi skillful. Sepanjang Perjanjian Lama, Keluaran, Ulangan, Imamat, Anda menemukan gini. Waktu itu umat Tuhan ada yang menerima pengurapan keahlian untuk masang tenda. Ada urapan keahlian untuk hal biasa. Anda pikir urapan itu berkorban saja? Lihat kita baik-baik. Urapan itu ada yang namanya urapan keahlian. Bahkan untuk membangun kemah suci tabernakel itu perlu berbagai macam urapan keahlian. Bikin tirai bait suci, membangun dinding-dinding tabernakel, bangun tabut perjanjian, itu perlu pengurapan keahlian. Jadi bahkan soal ngatur duit perlu keahlian. Tuhan akan kasih Anda pengurapan keahlian soal keuangan. Anda boleh nggak ingat apa-apa omongan saya, tapi sebenarnya saya hari ini datang untuk mengimpartasi Anda supaya Anda menang pada wilayah keuangan mamon. Kita bukan budak mamon, mamon budak kita. Amin. Amin. Jangan sampai dikalahkan mamon. Cinta akan uang akar segala kejahatan. Tapi yang berikutnya juga ada benarnya. Tidak ada uang juga akar segala kejahatan. Ya orang duit banyak rampok. Gak ada duit orang melacurkan diri. Jual dirinya, keperawanannya kepada om-om. Sekarang musimnya, anak-anak Gen Z jual diri sama om-om. Di mana-mana sekarang menyeruak. Gampang sekali dipakai sama om-om. Kurang duit, mau ganti HP nggak ada. Jadi rela tidur sama om-om. Itu generasi tidur cepat dan om-om lahir Gen Z. Gila, gimana ini? Karena nggak ada duit itu juga akar segala kejahatan juga. Terima kasih, firman memang betul. Cinta uang akan segala kejahatan. Tapi nggak ada uang juga kejahatan. Pendeta gemplang uang gereja, pendeta ngutang duit jemaat, nggak bayar, itu kan banyak juga. Kan karena akarnya nggak ada uang dong. Kalau nggak ada uang ngapain utang jemaat? Nah ini dia. Jadi nggak ada uang juga bahaya. Makanya perlu meningkatkan kecerdasaan finansial juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya nggak ada banyak waktu, tapi saya kok kepengen suatu ketika menyelenggarakan seminar khusus pendeta kecerdasan finansial. Bagus itu. Supaya Anda ngerti bagaimana itu dengan deposito, bagaimana emas, bagaimana seorang pendeta bisa dengan properti yang dipunyai atau punya tanah yang terjangkau, kita bisa berangkat kepada ekonomi yang lebih baik. Apa itu dengan reksadana, apa saham misalnya, reksadana itu semua instrumen investasi yang bukan uang itu habis ditabung, tapi negara itu melindungi program-program seperti itu penting. Cakupan, saya ingin Anda mengerti seperti ini ya, ada beberapa, tapi 2 hal saja saya ingin katakan kepada saudara. Ada 2 hal yang Anda paling ngerti, ini hal paling dasar dari kecerdasan finansial. Ini yang paling dasar, yaitu begini. Ketahuilah 2 hal, yaitu pendapatan dan pengeluaran, income dan spending. Saya mau kasih tahu kepada saudara dulu, ada lihat. Ini paling dasar ini, kalau ngomong bisa 10 session. Kemarin saya di Batu Malang aja ngomong bersection saja nggak bisa selesai. Tapi ini ringkasan aja. Yang paling penting untuk merangsang Anda belajar kecerdasan finansial yang paling penting. Gitu.
Finansial yang pertama itu pendapatan, mesti ngerti pendapatan. Nah, pendapatan atau income Bapak Ibu itu ada. Nah, di situ ada ditulis itu ya. Ada berapa di situ? Dua. Ada 2. Nah, yang pertama disebut active income. Active income gini loh. Anda dapat pendapatan karena Anda bekerja. Jadi kalau nggak kerja, pendapatan nggak masuk. Kerja dulu masuk. Misalnya pendapatan masuk karena main musik. Kalau nggak main musik, ya nggak masuk pendapatan. Nah, itu aktif income, harus aktif baru income datang. Tapi kemudian ini Anda untuk ngajar jemaat juga, ngobrol-ngobrol sama jemaat yang masih polos dan sederhana perlu juga. Tapi ada yang namanya passive income. Jadi pendapatan tuh ada yang namanya, Anda sudah tahu semua passive income ya. Yaitu income ini paling penting. Di mana uang itu bekerja untuk kita. Bukan kita bekerja untuk cari uang, tapi uang bekerja cari kita. Nah, prinsipnya uang hasil jerih lelah selama ini, kalau Anda dapat uang, nah itu uang itu tuh diubah menjadi aset. Uang yang kita dapatkan itu bukan dibelanjakan tapi bukan habis uangnya, tapi uangnya diubah menjadi aset. Setelah itu aset ini akan memberikan kita uang yang pasif. Ambil contoh ya, ambil contoh. Ini ambil contoh.